Mencari kerja di era digital, tekanan dan tantangan psikologi yang baru. Hidup di zaman sekarang kayaknya kurang update ya kalau kita nggak punya sosial media. Hampir di setiap handphone kita pastinya ada salah satu aplikasi sosial media yang terpasang. Dengan memantau sosial media, kita jadi banyak mengetahui info atau update kabar tidak hanya dari artis saja, namun juga kabar dari teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak kita temui. Dari sosial media kita bisa melihat nih teman-teman kita yang udah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan yang keren-keren. Ada juga yang menjadi owner misalnya dari bisnisnya sendiri. Atau ada juga yang sudah jadi pemimpin di sebuah startup maupun pekerjaan-pekerjaan profesi yang lainnya. Senang ya kita melihat teman-teman kita sukses di jalannya masing-masing. Setelah melihat update kehidupan orang-orang kayaknya makin maju aja, di depan pastinya kita ada rasa, gimana ya caranya supaya aku bisa sukses juga seperti mereka. Pengen deh ngerasain punya kerjaan yang bagus juga. Psikologi dibalik fenomena FOMO, Fear of Missing Out, ketika kita melihat kesuksesan orang lain di media sosial. Semakin sering kita menggunakan sosial media untuk stalking teman-teman kita, pastinya akan menimbulkan semacam kecanduan untuk mengecek sosial media terus-menerus dan cenderung ingin seperti mereka. Jadinya FOMO ya. Mungkin beberapa teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah FOMO ini ya, di mana orang yang FOMO ini biasanya takut ketinggalan dari sesuatu yang sedang marak pada waktu itu. Jadi rasanya kita tuh mau seperti mereka juga. Misalnya teman-teman kita sudah bekerja sedangkan kita belum. Kita kemudian stalking mereka dan akhirnya kita jadi FOMO. Pengen misalnya pakai lanyard perusahaan yang mereka pakai. Orang FOMO itu yang seperti apa sih? Menurut penelitian, ada beberapa gejala pada orang yang punya kecenderungan FOMO. Yang pertama, sulit melepaskan diri dari handphone atau smartphone. Yang kedua, merasa gelisah dan cemas ketika tidak mengecek sosial media. Yang ketiga, berkomunikasi dengan dunia maya kita anggap lebih penting daripada berkomunikasi langsung di dunia nyata. Yang keempat, mereka sangat antusias pada postingan orang lain di sosial media. Kemudian selalu ingin menampilkan dirinya. Tapi ingat ya, teman-teman, nggak boleh self-diagnose juga. Sebenarnya, bisa nggak sih kita menghindari yang namanya FOMO ini? Tentu bisa banget. Salah satunya adalah dengan tidak sering-sering membuka sosial media. Karena menurut seorang psikolog dari UI yang bernama Cassandra pada tahun 2022 dalam penelitiannya, bermain sosial media secara berlebihan akan mempengaruhi perkembangan otak dan perkembangan psikologi. Karena jika kita terlalu sering menggunakan sosial media, maka kita bisa jadi ketergantungan, bahkan bisa sulit tidur. Nah, jadi kita tuh harus selalu bijak ya dalam menggunakan sosial media, sehingga kita terhindar dari FOMO dan cemas karena pencapaian kita mungkin belum seperti teman-teman kita yang kita lihat di sosial media. Mengelola ekspektasi dan menjaga kesehatan mental dalam era digital yang terus berubah, terutama saat berhadapan dengan tekanan karier. Di era digital ini, mungkin ya, kita tidak bisa sepenuhnya meninggalkan sosial media memang. Karena kan banyak juga lowongan kerja yang dibagikan di sosial media. Jadi sebaiknya kita harus bijak ya dalam penggunaan sosial media. Fokus saja pada apa yang mau kita cari dan butuhkan. Jadikan pencapaian teman-teman kita seperti bahan semangat untuk kita terus berjuang. Kita juga harus bisa belajar meregulasi diri dengan baik, mengatur diri kita dengan baik, agar mampu menerapkan dan mengembangkan kemampuan yang kita punya untuk mencapai tujuan yang kita mau. Serta kita juga harus mengevaluasi apabila ada kelemahan-kelemahan pada diri kita. Dengan regulasi diri yang baik, kita akan lebih mudah untuk menghadapi dan menjalani kehidupan yang belum sesuai dengan harapan kita. Dan jika masih merasa kesulitan, jangan segan untuk konsultasikan dengan para ahli. Semangat buat teman-teman yang masih berusaha mendapatkan pekerjaan impiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen tema apa lagi yang mau kita bahas.